Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali berjumpa dengan saudara semua dalam channel Pastor DHI. Saya berdoa kita semua tetap dipelihara oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudara, kali ini saya akan sharing kepada saudara semua satu kebenaran firman Tuhan, ya. Judulnya atau temanya adalah Antikristus, ya. Ini merupakan sharing kepada saudara, bukanlah sesuatu khotbah yang berat-berat, tetapi kehidupan kita orang percaya saling berbagi firman Tuhan, ya. Kita agak santai, ya, tidak harus dengan menggunakan jas dan lain-lain, atau dengan bahasa-bahasa yang tinggi, tetapi firman Tuhan kita perlu pahami, dan mungkin dengan agak santai juga itu tidak mengurangi satu nilai yang saya sampaikan saudara, ya. Tapi sebelum saya sharing kepada saudara semua, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk segala anugerah dan kebaikan-Mu bersama umat-Mu di media sosial. Saat ini kami ingin belajar firman Tuhan dan kami ingin mengetahui firman-Mu lebih dalam lagi. Tuhan, berkati, biarlah lewat Roh Kudus-Mu memimpin hamba-Mu, memimpin kami untuk mengerti kebenaran-Mu setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami siap belajar firman-Mu di dalam nama Yesus. Dan berkati umat-Mu Tuhan. Tuhan menolong mereka dan menyembuhkan kehidupan mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudaraku, kita akan melihat firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat 18 sampai ayat yang ke-27 saudara. Saya akan bacakan buat saudara semua. Saya akan baca di dalam terjemahan baru, ya. Judulnya adalah Antikristus. Jadi saudara, ini sekaligus menjawab pertanyaan orang-orang yang menganggap bahwa orang-orang yang melakukan mujizat itu adalah penyesat. Penyesat itu adalah bagian daripada orang-orang yang kalau saya katakan tidak jauh beda dengan Antikristus. Karena di dalam 1 Timotius dijelaskan penyesat di sana adalah orang-orang yang hidup menurut dengan ajaran-ajaran setan, saudara, ya. Nah, saya bacakan buat Anda semua ayat 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir, ya. 19. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah Antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Sebab barang siapa menyangkal Anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku Anak, ia juga memiliki Bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Semua ini kutuliskan kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu. Dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Ya,
Saudara, kita barusan mendengarkan firman Tuhan yang begitu jelas. Saudara, kalau membaca ayat demi ayat, maka Anda akan menemukan kebenaran yang sejati di dalam firman Tuhan ini tanpa tafsiran teologi, ya. Sebab ketika kita ada orang yang misalnya baru percaya Kristus, kemudian hanya memiliki Alkitab, tidak sempat berteologi, maka orang-orang yang menganggap diri berteologi paling hebat, ya. Bagaimana dengan orang-orang yang hanya mengandalkan firman Tuhan, saudara? Ya. Itu sebabnya Alkitab cukup buat kita menjadi pedoman untuk kita jadi selamat, saudara. Nah, kita akan melihat siapa antikris itu, saudara. Siapa sebenarnya antikristus? Mungkin saudara bingung di media sosial. Wah, kok ajaran ini menyerang ini, terus ajaran ini, teologi ini menganggap ini sesat, ya. Mungkin saudara bingung. Memang ada beberapa channel YouTube yang menganggap diri paling benar, ya, yang menyesat-nyesatkan orang lain atau teologi lain, ya, atau denominasi lain, bahkan Katolik, ya, disesat-sesatkan, karismatik disesat-sesatkan, pandangan Unitarian disesat-sesatkan tentang Tritunggal, pemahaman Tritunggal, saudara. Oneness disesat-sesatkan, saudara. Nah, apakah dengan kita tidak mengetahui atau tidak pernah atau tidak sempat belajar tentang bagaimana Tritunggal, lalu itu mempengaruhi keselamatan kita, saudara? Saudara, dengarkan firman Tuhan ini. Siapa antikris itu, saudara? Ya, di dalam Yohanes dikatakan bahwa hari-hari ini telah banyak muncul, ya, antikristus. Di dalam ayat yang 19 memang berasal dari antara kita. Jadi antikristus itu Yohanes mengatakan bahwa memang berasal dari antara kita. Di antara kita bisa dalam artian pada saat itu bahwa mereka mungkin penganut yang sama, ya, atau mungkin juga golongan yang sama. Tetapi lihat perbedaannya, ya. Kita di sini kita akan melihat ciri-ciri antikristus itu, saudara. Mungkin Yohanes mengatakan mungkin ada berasal dari antara kita. Antikristus itu bisa berasal dari antara kita. Tetapi perbedaannya adalah di dalam ayat yang ke-19. Mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita, ya. Tidak sungguh-sungguh. Jadi bisa jadi ikut-ikutan saja, saudara, ya. Apa itu kata sungguh-sungguh? Sungguh-sungguh itu artinya benar-benar. Dalam Alkitab yang lain dikatakan gini, jika ya hendaklah kamu katakannya, jika tidak, tidak, lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kata sungguh-sungguh artinya sepakat, ya, ada kesungguhan, cocok. Nah, itu kata sungguh-sungguh, saudara. Kemudian itu ciri-cirinya yang pertama. Kemudian kita melihat bahwa di dalam ayat yang ke-22, saudara. Sebelumnya itu kita lihat di dalam ayat yang ke-20 dulu. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran, saudara, ya. Jadi kebenaran itu tidak ada dusta di dalam kebenaran, di dalam firman Tuhan. Nah, kita lihat di dalam ayat yang ke-22. Siapakah pendusta itu? Tanda tanya. Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Ya. Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Jadi antikristus yang sebenarnya adalah mungkin dulu termasuk pada kita, tetapi dia menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Yesus adalah Tuhan. Menyangkal, saudara. Apa itu kata menyangkal?
Menyangkal artinya tidak percaya atau berbalik, ya, berkhianat, menolak Kristus. Yesus adalah Kristus. Jadi antikristus jelas dari bahasanya saudara kita bisa mengetahui anti Kristus, menolak Kristus. Mungkin dulu termasuk golongan kita, tetapi akhirnya berubah menjadi menolak Kristus. Yesus bukan Kristus. Jelas saudara bahwa inilah yang dimaksudkan antikristus, ya. Jadi lalu dikatakan begini, sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Nah, di sini sudah berbicara tentang Tritunggal. Tetapi bagaimana untuk penerapannya saudara, kita tidak perlu memperebutkan dan membahas itu. Yang penting saudara percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, maka Anda diselamatkan. Itu adalah jaminan firman Tuhan, ya. Bagaimana mungkin orang yang merasa diri paling benar, suatu golongan yang merasa paling benar, menyesat-nyesatkan orang lain. Termasuk misalnya Pak Joshua Teu. Selamat Joshua Teu, Anda orang yang sudah pasti masuk neraka. Padahal Pak Joshua Teu percaya kepada Yesus Kristus, saudara, ya. Nah, jadi sangat jelas bahwa antikristus itu adalah orang yang tidak percaya bahwa Yesus Kristus adalah Kristus, saudara. Lalu kita yang percaya kepada Kristus ada janji, yaitu hidup yang kekal. Jadi saudaraku tidak usah bingung tentang pengajaran-pengajaran. Suatu jaminan kebenaran firman Tuhan. Jika saudara percaya kepada Yesus Kristus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda mendapatkan anugerah dan Anda akan menjadi bagian daripada orang-orang yang masuk dalam kerajaan surga, saudara. Lalu di bagian ayat yang terakhir kita melihat, ya, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, ya. Saudara, Anda bingung, tidak usah digurui oleh mungkin pakar-pakar teolog, tetapi justru membuat firman Tuhan yang murni terkontaminasi dengan teolog-teolog mereka yang juga dari pakar-pakar teolog itu menafsirkan Alkitab dengan pikiran sendiri. Minta Roh Kudus, saudara. Roh Kudus masih bekerja sampai saat ini untuk memimpin saudara untuk mengerti kebenaran firman Tuhan, ya. Dan lihat, dan sebagaimana Ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Apa ajarannya? Ia, ya. Dan sebagaimana Ia itu huruf besar berarti Yesus. Dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Tuhan mau supaya apa? Kita tinggal di dalam Dia. D-nya huruf besar Dia, berarti siapa? Yesus. Saudara, Tuhan ajarkan kita, Tuhan mengajarkan saudara untuk tetap di dalam Dia. Jadi waktu kita menyampaikan untuk orang tetap di dalam Yesus, itu adalah satu ajaran yang benar. Bagaimana mungkin orang yang percaya kepada Yesus yang ada di dalam Dia yang dikatakan firman Tuhan ini, orang lain, para teolog-teolog mengatakan itu sesat. Saudara, jadi jelas apa yang saya sampaikan kepada saudara. Siapa itu antikris? Antikris dikatakan bisa berasal dari antara kita, ya. Memang dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh pada kita. Tidak benar-benar berpaut pada Kristus. Bahkan di dalam ayat yang ke-22 dikatakan pendusta, menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Jelas saudara, ya. Jadi bukan yang sedang melakukan mujizat, karena orang yang sedang melakukan mujizat adalah orang yang percaya Kristus. Di dalam Markus 16 dikatakan, pergilah, jadikan bangsa muridku, baptis. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Itu adalah perintah Yesus, saudara. Tuhan ingin selama masih ada kesempatan di dunia ini, kita memberitakan Injil. Ya, kalau tidak dengan pemberitaan, banyak hal, dengan musik, dengan kita menyampaikan firman dari YouTube, dari mungkin
seperti pesan Andi Simon, tergerak untuk berkeliling mendoakan orang-orang sakit dan orang sakit sembuh. Lalu nama Yesus yang ditinggikan di sana. Itu pemberitaan Injil, saudara. Sama yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus berkeliling dari Yerusalem sampai Ilirikum, melakukan tanda-tanda dan mujizat. Juga dilakukan oleh Tuhan Yesus, saudara. Seperti yang para MY dan MS mengatakan, di mana tiap hari ya murid-murid melakukan mujizat. Di dalam ayat firman Tuhan yang lain dikatakan bahwa tiap hari para murid ditambahkan jumlah dengan orang yang percaya kepada bergabung dengan mereka. Kenapa? Artinya ada pelayanan tiap hari, saudara. Ya, kita harus mengerti tentang bahasa-bahasa, pengertian-pengertian, pengembangan bahasa. Dan Tuhan menghendaki tiap hari kita memberitakan Injil. Tuhan menghendaki, saudara, menyampaikan firman Tuhan. Itu jauh lebih bagus. Upah kita lebih besar di surga. Tetapi ketika kita misalnya tiap hari ada orang sakit didoakan, minta didoakan, kita doakan, ada salah nggak? Tidak salah, saudara. Hanya orang yang buta rohani yang mengatakan bahwa itu salah. Karena itu, saudara, penyesat adalah orang yang menolak bahwa Yesus bukan Kristus. Inilah kebenaran yang sejati. Supaya kita pahami, saudara, ajaran firman Tuhan hari ini adalah tetap tinggal di dalam Yesus. Tetap percaya kepada Yesus. Apapun masalahnya, kondisinya. Berat masalah, tetap tinggal di dalam Yesus. Sehingga pada saat Tuhan Yesus datang, kita menerima janji. Itu dalam ayat yang ke-25. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, itu hidup yang kekal. Amin, saudara. Semoga firman Tuhan ini menjadi rema buat saudara semua. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Firman menjadi kekuatan bagi kami, umat-umat-Mu, orang percaya, Tuhan, kepada Kristus. Kami percaya bahwa mujizat-Mu, Tuhan, masih terjadi. Roh Kudus-Mu masih bekerja dan menuntun kami kepada kebenaran-Mu yang sejati. Dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin.